dengan menggunakan SPSS. Sebelum itu, perkenalkan, saya Siti Aliafia, NIM 099. Saya Saimatun Nafisa, NIM 096. Saya Rizka Bigabianti, NIM 089. Saya Selvina Safira Damayanti, NIM 093. Saya Siti Konia, NIM 0106. Saya Yudi Puspita Herawati, NIM 122. Saya Rika Wijayanti, NIM 087. Selamat menonton. Di sini kami akan melakukan uji Pirate Sampel T-Test. Pengertiannya yaitu uji Pirate Sampel T-Test merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Yang kedua, uji Pirate Sampel T-Test merupakan bagian dari analis statistik parametrik. Persyaratan uji Pirate Sampel T-Test adalah data penelitian berdistribusi normal. Data yang digunakan dalam uji Pirate T-Test pada umumnya berupa data berskala interval atau rasional. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel atau dua kelompok yang saling berpasangan dan berhubungan. Langsung saja di sini kita masuk di variabel view. Pada kolom pertama name kita tuliskan hasil. Kita enter, pada kolom kedua kita tuliskan kelas. Kita enter. Pada kolom desimal kita keenolkan. Pada label kita isi yang pertama ada hasil belajar siswa. Pada kolom kedua kita tuliskan kelas. Pada values pada kolom kedua kita ketik titik 3, pada value kita tuliskan 1, pada label kita tuliskan pretest. Kita add. Kita tuliskan lagi pada value 2, pada label post-test. Kita add. Setelah itu kita oke. Setelah ini kita masuk ke data view. Di pertama setelah itu kita masuk ke data view, kita tuliskan pada hasil yaitu datanya 50, 40, 75, 50, 45, 55, 50, 70, 65, 55, 60, 50, dan 45. Di kelas kita tuliskan 1. Selanjutnya di post test kita tuliskan 80, 70, 85, 55, 56,
55, 60, 55, 70, 60, 85, 70, 65, dan 70. Di kelas kita tuliskan 2. Setelah itu kita ke analyze, deskripsi statistik, explore. Pada hasil belajar siswa kita pindahkan ke dependent list, dan pada kelas kita ke factor list. Setelah itu kita plot. Di plot kita centang normality plots with text. Setelah itu continue. Ini oke. Nah, di sini sudah Nah, di sini sudah terlihat bahwa uji nilai SPSS yang dilakukan diketahui nilai SIG-nya pada pretest yaitu 0,116 dan nilai SIG pada posttest yaitu 200. Nilai kedua SIG lebih besar dari 0,05, maka pretest dan posttest berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu variabel view. Pada kolom name, pada barisan pertama dan kedua, diganti preset dan posttest. Kemudian ubah kolom desimal menjadi 0. Pada kolom label tuliskan pretest dan posttest pada baris pertama dan baris kedua. Pada kolom measure, pilih scale. Kemudian, masukkan data hasil belajar siswa pada data view. Selanjutnya, klik Analyze, kemudian Compressment, dan selanjutnya pilih
Period Simple T-Test. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog Pirate Sample T-Test. Di pretest ini kita pindahkan ke variabel 1. Terus di post testnya kita pindahkan ke variabel 2. Setelah itu kita klik option. Maka muncul kotak dialog Pirate Sample T-Test. Pada confidence interval percentage ini itu berubah 95%. 95 ini artinya kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau 0,05. Lalu kita klik continue. Terus kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS berjudul T-Test. Selanjutnya yaitu penafsiran hasil uji Pirate Sample T-Test dengan SPSS. Yang A, tabel Pirate Sample statistik. Nilai pretest memiliki rata-rata hasil belajar MEAN sebesar 54,62, sedangkan nilai post test memiliki rata-rata hasil belajar MEAN sebesar 67,69. Jumlah siswa sebagai sampel penelitian N adalah 13 siswa. Nilai STD deviation pada pretest adalah 10,300, sedangkan pada post test adalah 10,727. Nilai STD error MEAN untuk pretest adalah 2,857, sedangkan untuk post test adalah 2,975. Karena nilai rata-rata pretest kurang dari post test, maka dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar pada pretest dan post test. Yang B, tabel Pirate Sample Correlation. Nilai koefisien korelasi atau correlation sebesar 0,350 dengan nilai signifikasi sig sebesar 0,242. Karena nilai sig 0,242 lebih dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan antara pretest dan post test. Yang C, tabel Pirate Sample Test. Rumusan hipotesis HO. Tidak ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. HA. Ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019. Pedoman pengambilan keputusan. Jika nilai sig 2 mean tolerance kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Yang kedua, jika nilai sig 2 mean tolerance lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Singgi Santoso. Berdasarkan tabel Pirate Sample Test, diketahui nilai sig 2 mean tolerance adalah 0,2002 kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Sehingga ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran Answer Gallery untuk meningkatkan hasil belajar mata pelajaran Bahasa Jawa pada siswa kelas 5 SD Negeri 1 Taji tahun 2019.